Ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-7 ya, biasa. Ya. Nah, kita akan bahas hari ini tentang diet pada penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelum itu perlu saya sampaikan, hari ini kita belajar daring. Materi sudah saya share melalui classroom untuk di Akper, Poltekkes Prodi Kuala Tanduk. Jadi nanti bisa kita lihat semua untuk saudara-saudara mahasiswa, bisa di-join, dilihat di sana untuk materinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan penjelasan pada pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, mari kita awali untuk pertemuan ini dengan berdoa. Baik, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, saudara-saudara, kita akan bahas tentang diet pada diabetes mellitus. Tentu sudah sama-sama kita kenal semua bahwa penyakit diabetes mellitus ini adalah salah satu penyakit degeneratif yang mungkin sudah sering dikenal di masyarakat dengan istilah penyakit gula. Nah, sehingga kita definisi diabetes mellitus adalah penyakit degeneratif di mana terjadi gangguan pada karbohidrat, lemak, dan protein yang ditandai tingginya dalam darah yang dari ukuran normalnya adalah antara 80 sampai 120 mg per desiliter atau juga dengan hiperglikemi dan dalam urin atau dikenal dengan glukosuria. Ini. Nah, diabetes mellitus ini sudah lama dikenal. Kurang lebih sejak 1500 tahun sebelum Masehi ada lembaran tertulis dari Fabrius tentang suatu penyakit yang ditandai dengan sering buang air kecil, dan juga ada tulisan dari Aretos 1700 sebelum Masehi yang dinamakan dengan diabetes. Tahun 1674 seorang dokter melukiskan bahwa urin orang yang menderita diabetes bagai diselimuti madu atau gula. Lantas ditambahkan kata mellitus sehingga dikenallah penyakit diabetes mellitus. WHO memperkirakan untuk tahun 2025 nanti penderita diabetes mellitus ini pada negara-negara berkembang akan semakin meningkat besar. Nah, apa bahayanya untuk penyakit diabetes mellitus ini? Yang pertama, bagi penderita diabetes mellitus itu ada kemungkinan bisa hiperlipidemia, di mana kolesterol dan trigliseridnya akan meningkat. Kemudian bisa mengakibatkan hipertensi, juga akan mengakibatkan penyakit jantung, ginjal, kebutaan, impotensi, dan lain-lain. Nah, ini bahaya-bahaya dari penderita diabetes mellitus yang akan berdampak ke sana. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri? Diabetes mellitus terjadi karena peningkatan kadar gula dalam darah atau hiperglikemi akibat dari kekurangan hormon insulin, baik secara absolut maupun relatif. Di mana absolut adalah tidak ada insulin sama sekali dalam tubuhnya, sedangkan secara relatif adalah jumlah insulinnya cukup, namun agak tinggi daya kerjanya kurang. Jadi insulin dalam darahnya itu cukup, tapi daya kerjanya yang kurang, sehingga tidak mampu untuk memetabolisme dari zat gizi yang ada. Nah, yang berisiko tinggi terkena diabetes mellitus itu siapa saja? Antara lain adalah ibu dengan diabetes mellitus saat hamil,
ibu dengan riwayat melahirkan anak yang lebih dari 4 kg, memiliki orang tua dengan diabetes mellitus, orang dengan pola makan tinggi karbohidrat dan lemak, serta kurang beraktivitas fisik, dan yang terakhir adalah penderita hipertensi atau pengidap hipertensi, dislipidemia, kegemukan, pradiabetes, atau orang dengan toleransi gula terganggu. Nah, ini orang-orang yang akan kemungkinan terkena diabetes mellitus. Nah, dari sini, kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Kalau begitu kita lanjutkan. Apa sebenarnya gejala-gejala dari diabetes mellitus? Sering dikenal gejala diabetes mellitus adalah dengan 3P atau trias poli. Poliuri, polidipsi, dan polipagi. Poliuri apa sebenarnya? Yaitu poliuri adalah sering kencing atau banyak kencing. Polidipsi banyak minum, dan polipagi banyak makan. Jadi 3 gejala trias ini yang sering dikeluhkan atau dialami bagi penderita diabetes mellitus. Dia serasa sering haus, kemudian atau kencing, suka minum, dan juga suka makan. Namun demikian, yang kedua gejalanya adalah berat badannya menurun atau lemas, gatal-gatal pada kemaluan, sering kesemutan, dan apabila luka, sukar sembuhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah gejala yang sering dialami adalah penglihatannya mulai berkurang. Nah, berapa kadar normal untuk mendeteksi kadar gula darah normal pada penderita diabetes ini? Nah, kita bisa melihatnya untuk penderita diabetes ini dengan melalui pemeriksaan kadar gula darah, baik kadar gula darah sesaat atau pada kadar gula darah puasa. Kalau kadar gula darah puasa, ini pemeriksaan kadar gulanya tidak melebihi dari 120 mg per desiliter. Sedangkan normalnya adalah antara 80 sampai 110. Kemudian kalau gula darah sesaat atau gula darah postprandial 2 jam sesudah makan, ini jangan lebih dari 160 mg per desiliter. Kemudian juga ada dilakukan untuk melihat kadar gula darah ini juga tes toleransi glukosa oral. Nah, tipe-tipe penderita diabetes mellitus. Ini ada beberapa tipe untuk penderita diabetes mellitus ini. Tipe yang pertama adalah DM tipe 1. DM tipe 1 ini adalah tergantung pada insulin. Nah, ini disebabkan kekurangan insulin dalam darah yang terjadi karena kerusakan sel beta pankreas atau sering dikenal dengan kelainan genetik. Nah, ini biasanya ada keturunan. Nah, kemudian ciri-cirinya sebagian besar penderita berat badannya normal atau kurus pada tipe 1 ini. Terjadi pada usia muda dan memerlukan insulin untuk seumur hidupnya. Jadi ini untuk tipe 1, sangat tergantung pada insulin. Kemudian ada tipe 2, DM tipe 2. Ini tidak tergantung pada insulin, di mana insulin tidak bekerja dengan normal. Kadar insulin normalnya rendah atau tinggi, tetapi fungsi insulin untuk metabolisme glukosa tidak ada atau kurang. Ya, resistensi insulin. Dan mengakibatkan hiperglikemi. Nah, ini mencakup 90% dari total penderita DM pada tipe 2. Nah, ciri-cirinya 70% penderita pada berat badan yang lebih atau kegemukan. Biasanya diketahui DM setelah usia di atas 30 tahun. Nah, ada juga tipe dengan komplikasi, DM dengan komplikasi. Nah, penderita penyakit DM dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan jiwa,
dan juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Nah, jenis-jenis komplikasi yang sering pada penderita DM adalah ada yang sifatnya akut. Sifat akut ini antaranya adalah hipoglikemi, hiperglikemi, atau penyakit infeksi. Dan ada penyakit kronis, di mana penyakit ini adalah gangguan pada saraf, mata, hati, jantung, pembuluh darah, dan juga pada ginjal. Nah, ini dua komplikasi yang sering terjadi, baik akut maupun secara kronis. Organ-organ apa saja yang menjadi target pada penderita DM? Yang pertama, ada organ otak. Nah, DM dapat menyebabkan stroke dan demensia dini. Jadi pada penderita DM itu nanti akan targetnya pada menyerang organ-organ tersebut. Yang kedua, organ mata. Pada penderita DM akan berakibat pada kebutaan, karena DM dapat menyebabkan kebutaan tadi. Kemudian ginjal. DM pada penderita dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik hingga harus cuci darah. Jantung juga demikian. Jantung pada penderita DM menyebabkan penyakit jantung, koroner, dan juga serangan jantung. Saraf, yang kelima, DM dapat menyebabkan gangguan saraf berupa baal dan kebal rasa. Dan yang keenam ada pada kaki, di mana pada DM dapat menyebabkan luka di kaki dan sukar untuk sembuh. Nah, oleh karena itu, bagaimana upaya untuk memberikan terapi diet pada penderita DM ini? Nah, dalam terapi dietnya, ini kita lihat tadi ada diet untuk tipe 1. Jadi diet diabetes mellitus pada tipe 1. Pemberian dietnya, diet diabetes tipe 1 tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Yang ketiga adalah memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang normal. Yang keempat, menghindari dan menangani komplikasi akut. Dan yang kelima adalah meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Nah, syarat-syarat dietnya antara lain, yang pertama, makan teratur 3 kali sehari makanan pokok dan 3 kali makanan selingan. Yang kedua, makanan dengan jumlah kalori yang memadai. Yang ketiga, makan karbohidrat dengan jumlah sama pada setiap kali makan. Makanan utama atau makanan selingan. Jadi karbohidratnya ini benar-benar harus diatur. Batasi asupan lemak dan kolesterol. Yang kelima, batasi asupan gula sederhana, gula yang benar-benar mengandung glukosa berlebih, antara lain gula pasir, gula aren, madu, sirup, jagung. Kemudian yang keenam, tingkatkan asupan serat hingga 25 gram per hari dan olahraga secara teratur. Lakukan olahraga 1 jam sebelum makan untuk meningkatkan pengendalian gula darah. Nah, untuk diabetes tipe 2, apa tadi tipe 2? Adalah diabetes yang tidak tergantung pada insulin. Di mana tujuan dietnya adalah mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Yang ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut. Dan yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Nah, untuk syarat-syarat dari diet diabetes tipe 2, yang pertama adalah pencegahan obesitas pada pasien-pasien yang berisiko obesitas. Yang kedua, menghindari asupan kalori yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, jadwal makan yang teratur. Ini harus benar-benar ditaati penjadwalannya. Yang keempat, asupan kolesterol kurang dari 300 mg. Pasien DM dengan dislipidemia, asupan kolesterolnya kurang dari 200 mg. Serat sama tadi 25 gram per hari.
dan menghindari suplemen minyak, ikan atau niacin, pengendalian berat badan dan olahraga dengan teratur, dan dilakukan monitoring glukosa darah. Nah, untuk indikasi dalam pemberiannya, dengan berbagai macam diet, ini untuk macam-macam dietnya, itu ada diet DM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini pembedaannya untuk macam-macam diet ini didasarkan pada kebutuhan kalori yang ada. Di mana untuk diet DM1, jumlah kalori yang disiapkan atau yang dikonsumsi hendaknya adalah 1.100 kalori, untuk proteinnya 50 gram, lemaknya 30 gram, dan hidrat arangnya 160 gram per hari. Untuk tipe 2, diet DM2, itu jumlah kalori yang dikonsumsi adalah 1.300 kalori, proteinnya 55 gram, lemaknya 35 gram, dan hidrat arangnya 195 gram. Untuk diet DM3, jumlah kalori yang bersih adalah 1.500 kalori, proteinnya 60 gram, lemaknya 40 gram, dan hidrat arangnya 225 gram. Diet DM4, jumlah kalorinya adalah 1.700, proteinnya 65 gram, lemaknya 45 gram, hidrat arangnya 260 gram. Diet DM5, jumlah kalorinya 1.900, proteinnya 70, lemaknya 50, dan hidrat arangnya 300 gram. Diet DM6, jumlah kalorinya adalah 2.100, proteinnya 80, lemaknya 55, dan hidrat arangnya 325 gram. Diet DM7, jumlah kalorinya adalah 2.300, proteinnya 85 gram, dan lemaknya 65 gram, hidrat arangnya 350 gram. Diet DM8 yang terakhir adalah 2.500 untuk kalorinya, proteinnya 90 gram, lemaknya 65 gram, dan hidrat arangnya 390 gram. Peruntukannya diberikan kepada siapa? Untuk diet DM1 sampai dengan diet DM3, itu indikasi pemberiannya diberikan kepada penderita yang berat badannya terlalu gemuk atau obesitas. Untuk diet DM4 sampai dengan diet DM5 diberikan kepada penderita yang mempunyai berat badan normal. Sedangkan diet DM7 sampai dengan diet DM8 diberikan kepada penderita dengan kategori kurus atau diabetes remaja atau diabetes dengan komplikasi. Nah, ini tadi sudah disebutkan untuk penggunaannya. Nah, sekarang yang perlu diketahui dan mungkin harus adik-adik hafalkan, ini adalah untuk anjuran dan pantangan. Karena biasanya sebagian besar nanti apabila Anda sudah bekerja, yang sering ditanyakan, apa yang harus saya hindari? Apa yang harus saya makan untuk penderita DM ini? Nah, sehingga bekal nanti kalau untuk ada pertanyaan seperti itu, maka kita harus ketahui untuk jenis pantangan yang ada. Untuk anjuran atau yang bisa dimakan atau yang dianjurkan, sumber karbohidrat, nih, ada antara lain adalah nasi, mie, roti, kentang, sagu, ubi, dan singkong dengan jumlah yang terbatas. Kemudian sumber protein adalah protein yang rendah lemak. Contohnya ikan tanpa kulit, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dan tentunya untuk yang dianjurkan adalah mengandung cukup vitamin dan mineral. Yang pantangan, ini yang pantangan. Umumnya yang tidak diperbolehkan adalah yang mengandung banyak gula sederhana, gula pasir, gula merah, sirup, jeli, minuman botol ringan, dan alkohol yang dapat meningkatkan risiko komplikasi. Kemudian untuk gula, pilih gula dengan jenis fruktosa, sorbitol, dan sitol yang berkalori rendah, atau sakarin dan aspartam dari jenis
yang tidak berkalori. Garam, hendaknya kadar natrium yang dapat mencetus hipertensi adalah salah satu penyakit pada dihindari memang garamnya. Dan yang terakhir untuk petunjuk 10 petunjuk pada hidup sehat pada penderita diabetes. Yang pertama yang harus diingat untuk 10 petunjuk hidup sehatnya ini ada. Yang pertama, batasi gula, cegah dislipidemia. Yang ketiga, cegah makanan tinggi purin untuk mencegah hiperseremia dan agresi trombosit. Yang keempat, berhenti merokok, cegah kegemukan. Yang kelima, yang keenam, tidur minimal 6 jam untuk mencegah stres. Yang ketujuh, berhenti minum alkohol. Yang kedelapan, cegah konsumsi garam berlebih. Yang kesembilan, gerak badan dengan teratur. Dan rutin check up, terutama untuk yang berumur di atas 40 tahun. Baiklah, saudara-saudara, hari ini kita sudah cukup untuk membahas tentang diet pada penderita diabetes mellitus. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang berbagai diet pada penyakit yang lain. Nanti kita akan bertemu tentang diet pada penderita hipertensi untuk pertama sebenarnya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, saudara-saudara bisa tanyakan melalui daring ini, melalui email saya atau WA saya yang sudah di-share pada grup Classroom, sehingga akan lebih mempermudah kita untuk bertemu walaupun tatap maya ini. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.